Misalnya kalau Drupadi saya itu kalau dalam jambaan itu kan tidak dendam Ya. kepada Dursosana, tidak dendam. Nah itu salah satu anu aja lah penjelajahan eksplorasi pemikiran saja bahwa seseorang itu kalau sudah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah tidak ada rasa dendam, rasa ngigit-ngigit, cerai drengki. Udah hidupnya sudah narimo. Jadi sesuatu yang terjadi ketika permainan dadu si Drupadi di olor-olor diwirang-wirangke karo Dursosana di depan publik dan dianggap batur tukon dan sebagainya itu di dalam hati Drupadi sudah dihilangkan karena semenjak peristiwa itu dia sudah betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Sehingga ketika terjadi perang besar Baratayuda pun ketika Bima akan moteng-moteng Dursosana, Drupadi tidak, jangan. Kalau kamu akan moteng-moteng itu hanya karena ngelabui sumpah saya, jangan. Karena saya sudah tidak memiliki dendam itu. Karena sesuatu yang sudah terjadi, sudah terjadilah. Dan memang itu harus terjadi ya, monggo. Tapi saya sendiri, hati saya sudah bersihkan. Nah kalau begitu nanti enggak saya keramasi, ya enggak. Ngapain saya? Nah, tapi Werkudara kan yang saya gawe ketika itu tetap ngeyel loh, terus di kepiye di ngenek. Tapi Drupadi sudah berserah diri. Pokoknya wis ngluluh diri lah wis dadi wong sing sudah lerem lah istilahnya. Sudah lerem. Jadi arep Dursosana mati ya luweh ora ya luweh. Sebenarnya kan kenapa menjadi alasan Bima 5 utuh, Kurawa 100 habis. Habis ya. Itu memang sudah apa ya namanya? Kinerja alam. Ketika alam atau bumi ini mencapai titik puncak yang namanya angkara murka, maka diturunkan para titisan para dewa. Karena Pandawa itu titisan dari para dewa. Gitu. Kalau Pandu dewa Dharma gitu. Terus Bima dewa Bayu. Janaka dewa Indra. Nakula Sadewa Aswan dan Aswin. Iya. Itu simbol dari 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Dan itu memang ditugaskan, diturunkan ke bumi untuk membinasakan keangkaramurkaan. Ketika keangkaramurkaan itu pada titik puncak. Karena apa? Dari namanya Duryudana. Dur itu adalah tingkah laku. Yuda itu perang. No itu dalam arti kata hino. Hino itu perilaku yang hina, perbuatan yang buruk. Jadi dur itu perlakuan memerangi dengan sifat yang buruk. Makanya di Mandegani sama Pandito Durna. Durna itu Durna itu no itu hino. Kelakuan hina. Nah, makanya kan itu macak Pandito tapi sebenarnya kelakuannya hina. Nah itu makanya sudah mencapai titik puncaknya, itu sudah menjadi hukum keseimbangan alam. Ketika alam ini mencapai titik kemurkaan, maka diturunkan para titisan dewa untuk menyempurnakan, memurnikan kembali. Makanya sebenarnya adanya Pandawa itu memang para titisan dari para dewa, tapi dari mencapai titik puncak perjalanan itu dia harus menetepi darmaning urip sebagai manusia, harus berjuang dulu dengan bertapa, mengalami suatu penderitaan, dihina, dihianati, terus pokoknya diinjak-injak sama Kurawa. Dan itu untuk ibaratnya pembelajaran atau pengujian seberapa besarnya pengabdiannya Pandawa ini pada Sang Maha Kuasa. Nah dengan itu perjalanan sekian banyak akhirnya turun wahyu sampai turunnya wahyu Cokroningrat, wahyu Katentreman dan wahyu Purba, banyak sekali kan wahyu Wiseso kan itu kan. Nah makanya kan antara Isnoyo yang turunnya sebagai yang Semar Badranaya, terus
Prabu Sri Bathara Kresna itu selalu berpihak pada Pandawa, tidak mau berpihak pada Kurawa. Ya itu wajar kalau Pandawa itu akan walaupun jumlahnya 5 bisa memenangkan Kurawa karena Kurawa bukan titisan para dewa. Kan gitu. Nah, itu dewanya yang istilahnya mandegani yang menjaga dari Kurawa itu adalah Bathara Kala dan Durga. Nah, Durga itu simbol sebenarnya itu kan simbol ruang. Dan kala itu adalah waktu. Nah, itu ruang dan waktu. Makanya kan di dalam hukum kecepatan ada kan gitu kan. Kilometer per jam. Ya, berarti kan jarak dibagi waktu. Nah, jarak dibagi waktu. Sama aja ibaratnya kalau dibagi Durga dibagi waktu. Itu sama aja sebenarnya hukum fisika seperti itu. Ya. Dan kecepatan itu adalah karma. Kecepatannya karma. Berarti kan Durga dibagi waktu sama dengan karma. Ruang dibagi waktu. Nah, itu karena apa? Terjadinya waktu itu kan karena ada putaran. Ya. Gitu. Rotasi. Roda cakra ini yang namanya Bathara Cakra ini berputar. Dan putaran ini menghasilkan jarak. Jarak ini ada waktu. Jarak itu terdapat ruang itu tadi. Nah, makanya orang tidak akan terbebas dari putaran cakra karma kehidupan yang selalu berjalan. Nah, di akhir zaman ini itu maka ada istilah dalam mantra Jawa itu namanya Caraka Bali. Nah, Caraka Bali itu kalau disingkat namanya Cokro Bali. Caraka jadi cokro balik. Nggih, Caraka kalau disingkat cokro. Cokro itu ada roda. Nah, balik itu roda yang diputar. Nah, fungsinya apa? Cokro balik itu mengembalikan karma buruk menjadi karma baik. Karena yang sedang berjalan ini karma buruk bagi alam semesta, bagi bumi ini. Nah, untuk mengembalikan karma baik ini, bumi ini putarannya harus dibalik. Nah, itu sangat yang mengerikan ini. Ibaratnya gini, misalkan ini nggih. Ini bumi. Ini bumi. Ini matahari. Ini di posisi di timur ya. Bumi berputar ke arah timur. Gitu. Nah, ini supaya putaran ini bisa balik. Ini bukan baliknya bukan gini, ya jebol bumi. Tapi begini, ada yang namanya istilah geomagnetik bumi. Itu pembalikan kutub utara dan kutub selatan. Jadi ketika gini berputar, misalnya jenengan griyone madhepe ngetan ya. Matahari terbit dari timur. Nah, ketika bumi ini berbalik gini. Ya. Berbalik. Nah, tetap berputar ke arah timur. Dan jenengan griyone madhep mriko genti. Nah, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal tetap masih dari timur. Hanya kitanya sih yang berbalik. Nah, itu sebenarnya untuk memutar karma buruk menjadi karma baik. Nah, itu salah cara jalan satu-satunya ini. Kalau enggak ini bisa terlaksana, selamanya karma buruk itu akan berjalan sampai kapanpun. Nah, makanya di dalam kayak ajaran agama ada yang namanya matahari terbit dari barat. Sebenarnya kronologinya seperti ini. Terus terjadi kemarau panjang, memang ada. Karena ketika ada pembalikan ini, otomatis terjadi geser. Yang geser itu terjadi pecah gunung es yang di kutub ini. Nah, ini kan sebagai pendingin dari bumi ini. Ketika gunung es ini pecah, otomatis itu panas, gitu. Untuk memulihkan menjadi gunung lagi kan butuh waktu. Ya kayak napa wong damel membuat es tungtung ya, es puter itu kan harus diputar dulu baru jadi es. Ya, itu sama bumi ini seperti itu. Baik, prinsipnya berarti kalau putar balik tadi itu kan kejaba membawa petaka bencana. Harus ada. Iya kan? Karena itu sudah ketentuan. Konsekuensi ini kan begitu. Kan dalam arti wong jenengmu diwalik kan menjadi yang mempunyai sifat buruk itu yang Kurawa itu ya akhirnya Kurawa 100 hilang semuanya. Itu kan simbol. Siapa yang memegang sifat-sifat angkara murka ini ya nanti akan
sirna. Sirna. Nah itu makanya yang ngeri kan itu kan, karena saya menerima ini memang beri-beri petunjuk kan itu. Nah terus jumbuhe dengan ini Lah cerita Bratayuda piye Nah, ini hubungannya? kan pemanasan global terjadi karena pecahnya es, gitu. Nah, ini kalau di dalam pewayangan itu kisahnya matinya Adipati Karna. Dipanah sama titisan Dewa Indra yaitu Arjuna. Lah, ketika Karna ini sangat mempunyai peran di perang Bratayuda di pihak Korawa. Wah, ini kalau disangkut pautkan dengan kejadian yang akan datang nanti, itu kemarau panjang itu karena titisan Bathara Surya, Adipati Karna. Nah, ini kan pancaran surya ini sangat memancar panas sekali di permukaan bumi karena terjadi pecahan gunung es yang ada. Glacier. Ya. Nah, untuk makanya itu matinya Adipati Karna sama Arjuna. Arjuna itu adalah dewa hujan atau air tawar. Indra. Dewa Indra. Makanya akhirnya turun hujan. Makanya kan di dalam agama ada sampai berapa lama nggak ada pernah turun hujan dan terjadi kemarau panjang itu. Ada sangkutnya di situ. Nah di saat itu kan di dalam kisah pewayangan itu masa waktu-waktu namanya apa ya, momen-momen yang sangat tragis sekali di dalam kisah Bratayuda. Sampai harus Pandawa harus kehilangan saudaranya sendiri, ya kan? Terus Adipati Karna mati di pangkuan ibunya, gitu. Di pangkuan ibunya terus sangat menangis sekali dan itu Adipati Karna sebagai seorang kesatria ya istilahnya kan sudah menjalani bilang orang kesatria membela Kurawa tapi bukan untuk itu mengabdi kan karena mengabdi itu. Nah kan makanya tangisan itu yang menjadi suatu lambang kesedihan. Terjadi banyak korban yang paling banyak. Jadi di dalam kisah Bratayuda yang ada momen-momen yang begitu kesedihannya itu menyentuh. Nah itu kan bagian perang Bratayuda. Nah itu yang di saat momen-momen terjadi banyak kehilangan jiwa, orang banyak kehilangan jiwanya itu tadi. Nah, terus korban situasi kondisi sekarang ini loh Mas. Iya. Kok nek tak cocok nih karo prediksi para orang-orang pintar seperti juga penjenengan dan sebagainya itu kok apa ya Pak ada indikator ya kok ya nyata ya. Misalnya ya bukan berarti apa ya ikut mengada-ada atau apa, tapi kan ternyata bencana itu kan fakta, beruntun dan itu bayangkan di non jauh di sana di Suriah dan Turki mengerikan dan itu belum yang lain-lain. Nah itu mestinya ya ora ngubung-ngubung kene ya. Ini jenenge wong omongan iki kan ya kena wae. Kan persepsi. Karena dulu-dulunya sebelum ini kan termasuk penjelan barang kan ngendika nek Air resik-resik. wah resik-resik gitu. Tapi kok begitu ya sangat mengerikan itu. Nah, ini wayangan Bratayuda. Apa maduke ora Bratayuda sik. Tapi lepas dari itu semua kalau saya memandangnya ya karya seni dulu lah. Karena itu karya seni dan juga oleh mbah-mbah kita juga mungkin seperti tadi dimaknai sebagai pesan kehidupan. Pesan kehidupan bahwa itu adalah simbol atau lambang juga bahwasanya Gloh, alam ini ngono kuwi. Terus nenek moyang kita kan terlalu paham tentang itu ya. Makanya ninggali kita itu sesuatu yang luar biasa semua dan cara-cara niki kelasnya itu terlalu tinggi. Baik Sila itu kemampuan di atas rata-rata. Iya. Makanya termasuk apa ya? Ya gini lah. Ya coba tuh Mas, nek menciptakan bentuk kok iso ngene barang ngono ki angen-angene iki piye ngono gitu. Dari tatahannya. Iya, Kenapa bentuknya seperti ini ya gur lugas tapi nek disawang kok penak.
ora kaya wong ning kok kaya wong. Lah itu kan aneh. Sama seperti yang penggambarannya Sri Bathara Kresna. Iya. Kalau di India kan simbol Wisnu itu kan Krishna itu mesti berbadannya biru. Kalau di sini kan hitam. Iya. Nah itu sebenarnya penggambaran langit. Nah kalau secara ilmu apa ya namanya, ilmu sen digabungkan dengan ilmu pengetahuan alam, itu Wisnu itu adalah manifestasi dari atmosfer, karena yang memelihara bumi ini adalah atmosfer itu sendiri. Nah makanya kalau orang Jawa itu kan kalau menemukan sasmita kan selalu melek di malam hari melihat langit, maka atmosfer yang tampak itu disimbolkan langit itu hitam, maka dibentuklah Krishna itu dengan kulit hitam. Nah, kalau di India itu biru langit, karena ketika di siang hari warnanya biru langit, itu seperti itu.